Maudy Ayunda kembali mengumbar momen keuuan bersama suami, Jesse Choi. Dia pun membagikan pada penggemarnya tentang hal paling romantis yang pernah dilakukan oleh Jesse Choi. Mulanya Maudy Ayunda menyebutkan dirinya sangat menyukai ketika Jesse Choi memberikan perhatian lewat gestur sederhana. Namun, bintang, perahu kertas, itu kemudian teringat akan sesuatu. Satu hal tersebutlah yang dirasa begitu romantis bagi Maudy. Namun, berkat cinta Jesse Choi kepada Maudy Ayunda, pria keturunan Korea Selatan itu rela terbang jauh ke Indonesia dan kini menetap bersama sang istri. Dan kita sangat terbuka dengan kenyataan bahwa kamu pindah ke sini demi cinta, demi aku. Ari Lasso mengungkapkan faktor penyebab sembuh dari kanker limfoma yang dideritanya. Ternyata, dia mendapat dukungan dari Ahmad Dhani. Bahkan, Ahmad Dhani merupakan sosok yang paling konsisten untuk memberikan semangat untuk sembuh dari kanker. Sontak, hal itu membuat Najwa Shihab selaku pemandu acara dibuat penasaran oleh Ari Lasso. Hingga akhirnya, pelantun, rahasia perempuan, tersebut membocorkannya, tak bisikin saja ya. Dia ngirimin BF terus, ucap Ari Lasso yang disambut gelak tawa. Tidak hanya mendukung, Ahmad Dhani juga orang pertama yang datang ke rumahnya ketika Ari Lasso telah pulih dari penyakitnya sambil membawakan hadiah. Sheila Dara dan aktor Ganindra Bimo sukses membintangi film Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang, JJJLP. Di balik kesuksesan mereka, ada yang unik dari Sheila dan Bimo. Rupanya mereka memiliki tato serupa alias kembar. Pada sejumlah adegan dalam film, tato tersebut terlihat sekilas di bagian leher samping Sheila dan Bimo. Untuk konsep tato Aurora dan Jem sendiri merupakan ide dari Bimo dan Sheila, saat keduanya tengah berdiskusi bersama untuk lebih totalitas dalam. Perihal, gambar pada tato tersebut bukan sekadar gambar biasa, melainkan Kompas dan Nor memiliki arti khusus bagi karakter Aurora dan Jem. Arti tersebut mengacu pada zaman dulu, di mana North Star atau bintang utara, merupakan patokan penunjuk arah. Nikita Mirzani ikut merayakan Hari Valentine bersama sang kekasih, Antonio Dedola. Di momen Valentine ini, Niki memamerkan foto mesra dengan Antonio lewat akun media sosial. Foto di slide pertama menampilkan Nikita Mirzani tengah mencium mesra Antonio dengan siluet hitam. Sementara foto kedua menampilkan pose ceria Niki digendong oleh Antonio saat keduanya berlibur ke pantai. Aku tidak pernah jatuh cinta begitu dalam. Saat aku di dekatmu, aku merasa sangat hidup. Kamu menjadikan aku orang paling bahagia di dunia, dan aku akan memberi kamu hal yang sama juga. Tulis Nikita Mirzani, dikutip Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Nagita Slavina kini kembali menjadi sorotan pasca gugatan harta Ghana Gini yang dilayangkan sang ayah, Gideon Tengker, terhadap sang ibu, Rieta Amalia. Hal ini pun mengungkit kembali masa kecil Ibunda Rafathar dan Rayansa itu. Dalam sebuah tayangan di kanal YouTube Rans Entertainment, Nagita Slavina berbincang bareng Fadil Jaidi menceritakan masa kecilnya. Dia mengaku merasa bersyukur meski terlahir sebagai anak broken home. Gigi, sapaan akrabnya yang sejak kecil tinggal bersama sang ibu, justru tetap merasakan kasih sayang yang utuh. Istri Raffi Ahmad itu begitu bersyukur memiliki ibu seperti Rieta Amalia yang begitu tangguh dan memberikan kasih sayang yang penuh. Dari kecil walaupun sosok bokap gak ada, tapi gue ngerasa udah cukup dengan kasih sayang nyokap. Gue bersyukur punya kasih sayang utuh, ucapnya. Nikta Gina memilih untuk bercerai apabila sewaktu-waktu sang suami, Rizky Kinos melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Hal itu diungkap oleh Gina saat mengisi podcast dengan Maya Estianty. Jika Kinos melakukan KDRT, maka Gina akan, ucap Maya Estianty dalam kanal YouTube Maya Alelbro TV,
Rabu, 15 Februari 2023. Menjawab pertanyaan tersebut, alih-alih melaporkan ke pihak kepolisian, Nikta Gina memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dalam kesempatan itu, Nikta Gina memastikan jika dia tak berniat untuk melaporkannya ke polisi karena banyak hal. Melaporkan suami ke polisi jika melakukan KDRT diakui Nikta merupakan hal yang ribet. Aming biasanya tampil dengan busana wanita. Kini, Aming hadir dengan busana yang tidak biasa. Hal itu terlihat di sosial media miliknya. Aming tampil laki banget. Di sosial media miliknya, Aming tampil menjadi sosok pria yang gagah. Dengan mengenakan baju muslim koko dan kopiah berwarna putih, terlihat Aming menyerukan bahwa dia lelah menjadi ukti, panggilan wanita dalam bahasa Arab. Ucapan Aming melalui sosial media miliknya itu setelah postingan menuai 49.000 lebih likes. Ternyata Tretan menuliskan komentar soal ucapan Subhanallah Ikhwan. Nikita Willy mengaku senang melewati momen sebagai mama muda. Nikita mengaku sangat enjoy menjalani status barunya itu. Artis berdarah Minang itu mengungkapkan stres kecil yang dimaksud adalah ketika sang anak yang masih berusia 10 bulan susah sekali. Terlebih di usianya tersebut, anak laki-laki yang bernama Isa Sander Joko Soetono itu sedang aktif-aktifnya belajar berjalan. Untuk memantau perkembangan sang anak, Niki mengaku mulai mengurangi pekerjaannya di dunia hiburan. Menurutnya dapat melihat anak tumbuh dan berkembang merupakan sebuah kenikmatan dan merupakan momen yang sangat berharga. Kadang anak Juk susah diatur dan lain-lain, cuma aku ngerasa perkembangan anak itu cepat sekali. Jadi setiap momen yang tidak menyenangkan juga ngerasanya oke ini akan terlewat dan berlalu, jadi aku harus enjoy this moment. Rosa mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan dia menggenggam tangan pria. Foto tersebut diambil dalam mobil tepat di hari Valentine. Rosa salah sengaja hanya ingin memperlihatkan bagian tangan mereka yang saling menggenggam. Sontak saja, unggahan Rosa yang menggenggam tangan pria tersebut langsung dibanjiri komentar oleh netizen. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya tentang siapa sosok pria tersebut. Siapa tuh? Apakah Rizky atau ada IG lain? Tulis akun Ang. Ini Teh Rosa go public tapi private, tulis Zar. Tugas netizen sebagai pakar gesture tangan, tulis Fah. Kayak mirip tangannya ke Afgan, tulis Lin. Aldila Jelita senang melihat sang suami sudah bisa beraktivitas kembali. Sang presenter kondang itu diketahui menjadi host konser Blue. Menurut Aldila Jelita, Indra Bekti pun bahagia bisa kembali dipercaya sebagai MC, meski sebentar. Aldila Jelita berharap kembalinya Indra Bekti ke dunia entertainment bisa mengobati kerinduan atas canda tawanya ketika membawakan acara. No, banyak YG rindu sama ayah. Tapi bismillah, sehatkan badan dan maksimalkan semuanya insya Allah. Empat artis Indonesia sempat tinggal bareng sebelum menikah. Yang pertama adalah Andi Soraya dan Steve Immanuel. Diketahui 11 tahun hidup bersama Steve, belum juga akhirnya menikah siri, Andi Soraya dan Steve memilih tinggal bersama tanpa adanya ikatan. Yang kedua, Tora Sudiro dan Mika Amalia. Pasangan ini menjalin hubungan terlarang dengan Mika, kala itu keduanya masing-masing sama terikat dengan pernikahan dengan pasangan masing-masing sebelum akhirnya menikah di 2009.
Stephen William dan Celine Evangelista. Pada November 2016 lalu, Stephen dan Celine akhirnya memutuskan buat menikah dan dikaruniai 2 anak laki-laki. Tapi 5 tahun kemudian menikah, mereka bercerai. Yang keempat, Nikita Mirzani dan Antonio Dedola. Laki Hakim mengaku mendapatkan uang anggaran konsumsi mencapai 170 juta rupiah per bulan. Dengan jumlah uang lumayan besar itu, Laki Hakim merasa tertekan selama menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Laki menolak menerima uang konsumsi tersebut sejak setahun yang lalu. Saya tidak mau menerima anggaran makan minum, karena menurut saya terlalu mewah. Saya sudah dapat gaji 50 juta lebih dengan segala fasilitas yang mewah. Ditambah anggaran makan. Laki gaji dan tunjangan tersebut membuatnya tertekan. Ia punya merasakan beban ketika tidak berhasil mewujudkan 99 janji kampanyenya. Di luar gaji fasilitas padahal sudah dapat tunjangan, listrik gratis. Take home pay itu bisa sampai lebih dari 200 juta rupiah per bulan, jelasnya. Penyanyi Ressa Herlambang belakangan ramai menjadi perbincangan usai menceritakan kisah sedihnya. Ia mengaku sempat mengalami kebangkrutan dalam satu malam, sekaligus mendapatkan cobaan lewat penyakit yang diidap sang ibunda tercinta. Kepada Melanie Ricardo, pelantun menyesal ini menjawab tudingan masyarakat bahwa kini dirinya sibuk warawiri dan menjual kesedihan. Bahkan, Melanie juga sempat mengatakan jika kini banyak netizen yang menduga bahwa semua Ressa hanyalah strategi. Selain dituding menjual kesedihan, kini publik juga mulai dihebohkan dengan kemunculan orang-orang di masa lalu Ressa. Banyak orang yang mengaku sempat tertipu oleh pria 36 tahun ini. Aktris Lida In akan segera menikah dengan Lee Seung Gi pada tanggal 7 April mendatang. Rencana pernikahan itu diumumkan langsung oleh Lee Seung Gi melalui surat yang dipostingan Instagramnya pada Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Namun, tak banyak yang tahu sosok Lida In yang juga bekerja di industri entertainment sebagai aktris. Sementara itu diketahui, hubungan Lida In dan Lee Seung Gi pertama kali terungkap pada 2021 silam setelah Dispatch merilis foto keduanya. Sementara itu diketahui, hubungan Lida In dan Lee Seung Gi pertama kali terungkap pada 2021 silam setelah Dispatch merilis foto keduanya. Banyak yang langsung mengulik kehidupan dari aktris Lida In yang lahir dari keluarga selebriti. Marcelino Lefran mengaku sudah lama ingin berkenalan lebih jauh dengan kekasihnya, Violenzia Jeanette, sebelum resmi berpacaran. Aktor 48 tahun itu bahkan rutin memantau akun Instagram Vio. Sejatinya, Marcelino dan Vio kala itu sudah saling mengenal. Hanya saja, keduanya belum menemukan momen untuk saling berkomunikasi lebih lanjut. Ayah dua anak itu sempat khawatir dinilai genit karena hal itu. Kita sama-sama clean sih, sama-sama bucin. Kita bintangnya sama, Cancer. Jadi sama-sama terus love langwange kita sama-sama physical touch, kita sama-sama suka quality time. Jadi match aja, jadi nggak salah mengartikan love langwange, ucap. Karen Vendela tampaknya sudah move on dan telah menemukan sosok pengganti Boy William. Hal itu terlihat dari postingan Instagramnya @carberf tepat di hari Valentine, Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Mulai dari foto makanan saat dinner, hingga buket berisi puluhan bunga mawar merah. Tak hanya itu, Karen Vendela juga mengunggah satu foto bersama seorang pria. Namun, wajah pria tersebut tak diperlihatkannya. Postingan itu langsung mengundang rasa penasaran, tak hanya dari netizen tapi juga rekan-rekannya sesama public figure.
Spill mukanya kakak, komentar Natasha Wilona. Aktris Maudy Ayunda selalu dicap sebagai perempuan sempurna. Selain cantik dan berbakat di dunia hiburan, ia juga dinilai memiliki kecerdasan tinggi. Meski kelihatannya serba bisa, Maudy ternyata juga punya kekurangan. "Aku enggak terlalu jago masak," kata Maudy, dikutip dari YouTube VINDES, Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. "Kalau lagi masak gitu aku takut-takutan gitu sama api dan percikan minyak. Jadi kalau masak tuh gak bagus," sambungnya. "Aku enggak terlalu jago masak," kata Maudy, dikutip dari YouTube VINDES, Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. "Kalau lagi masak gitu aku takut-takutan gitu sama api dan percikan minyak. Jadi kalau masak tuh gak bagus," sambungnya. Penyanyi Alia Mas Said mengaku pernah mengalami kisah cinta yang tak menyenangkan. Artis 20 tahun itu ternyata pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan asmara karena diselingkuhi. Meski begitu, putri dari pasangan Reza Artamevia dengan mendiang Aji Mas Said ini mampu keluar dari rasa trauma tersebut. Ia pun memilih untuk mengambil hikmah dari peristiwa kurang menyenangkan itu. "Tapi itu membuat kita lebih baik lagi ke depannya," ucap Alia Mas Said. Setelah diselingkuhi, Alia pun juga curhat kepada sang ibu dan mendapatkan sebuah nasihat bijak. Reza berpesan kepada Alia untuk tidak meninggalkan salat dan mencari pasangan yang tampan. "Nasihat ibu kalau buat aku pribadi sih jangan sampai ninggalin salat, kata dia harus ganteng," terang Alia Mas Said. Ashanty mengalami pendarahan selama 5 hari. Gara-gara ini ia kemudian dirawat di rumah sakit. Spiral menjadi penyebab Ashanty mengalami pendarahan. Spiral Ashanty sudah terlalu lama dan sudah lengket. Hal itu menyebabkan tidak bisa diambil melalui jalur yang biasa dan dilakukan dengan posisi sadar. Ashanty kemudian dibius terlebih dahulu, sebelum akhirnya dilakukan pengambilan spiral. Ashanty menjelaskan bahwa dirinya merasakan sakit yang luar biasa dan pegal-pegal. Setelah 5 hari berlangsung, pendarahan itu pun selesai. Setelah diperiksa oleh dokter, Ashanty divonis terkena sinusitis kronis. Olla Ramlan tak kuasa menahan air matanya saat merayakan ulang tahunnya, Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023. Di usia 43 tahun, Olla Ramlan mengenang kehidupan 1 tahun ke belakang. Olla banyak pelajaran yang didapatnya, menatap usia yang baru di tahun 2023 ini. Ibu 3 anak itu berharap dirinya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi serta mendapatkan kebahagiaan. "Sejujurnya tahun 2022 jadi pembelajaran untuk saya. Tahun 2023 semoga jadi orang yang lebih baik lagi dan bahagia lagi," ungkap Olla Ramlan. "Karena mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang aku buat di tahun sebelumnya. Jadi, insya Allah ya, menjadi yang terbaik dan sukses buat kita semua," ujarnya. Thorik Halilintar baru saja mengalami cedera fisik di bagian engkel kakinya. Hal itu lantaran dia terlalu bersemangat saat latihan jelang Media Clash 2.0 melawan tim Gading Marten. Alih-alih bersimpati dengan keadaan sang adik, Atta Halilintar sebagai sang kakak justru malah balik meledek kekasih pujian tersebut. "Cedera fisik itu biasanya berawal dari cedera hati ya," ucap Atta Halilintar. Rupanya Thorik sedang galau karena sang kekasih tengah berlibur di Thailand, sehingga membuat suasana hatinya menjadi panas. "Itu karena aku LDR aja," ujar Thorik Halilintar. Sebagai informasi, Media Clash 2.0 Kui Media Group melawan tim dari AHHA rencananya akan digelar di Istora Senayan, Jakarta pada tanggal 19 Februari tahun 2023. Kedua tim nantinya akan bertanding voli pantai hingga sepak bola pantai.
Vena Melinda mengaku siap bertemu tatap muka dengan Ferry Irawan di persidangan terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Vena Melinda mengaku berkas penyidik atas laporannya soal kasus KDRT di Polda Jawa Timur akan dinyatakan P21. Insya Allah kalau Allah mengizinkan P21 dalam minggu ini, artinya maju terus ke depan, kata Vena Melinda di saat ditemui media di Komnas Perempuan, Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Vena menambahkan dia juga siap bertemu dengan Ferry Irawan. Di momen itu, Vena Melinda pastinya akan berhadapan dengan Ferry Irawan. Dia mengaku siap menjalani sidang tersebut yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kediri.